kalau boleh diterjemahkan dalam organisasi, contohlah kayak kasusnya Krakatau Steel gitu. Saya yakin sebelum Pak Silmi masuk, everybody wants to talk to you, kan, cerita tentang this guy begini, that guy begitu, gitu. Dan akhirnya Pak Silmi mengatakan the first thing first adalah penyelamatan perusahaan ini, dan siapapun yang bisa bermanfaat untuk penyelamatan perusahaan ini yang akan saya gunakan, gitu. Nah, itu apa itu Pak, kalau boleh tahu, gitu. Dan sejauh mana kita bisa mentoleransi ketidakbenarannya, gitu kan. Karena kalau ternyata korup kan juga bahaya gitu ya Pak ya. Udah terbiasa korup, ya, saya sih percaya karakter nggak bisa dengan mudah dibenahi gitu ya. Ya itu butuh Kanjeng Gusti Allah untuk membolak-balikkan isi hati gitu. Tapi secara praktis sebagai CEO harus ngambil keputusan tuh apa Pak kira-kira? Nah, jadi begini. Misalnya saya lagi pilih orang untuk jualan. Right. Ya. Terus kemudian mendengar pasti gosip kan. Iya. Pak, si A ini jualan, tapi juga dia main. Nah, gitu ya. Nah, buat kita sebagai pimpinan harus cek. Iya, betul. Jangan cuma dengar satu sisi. Panggil orangnya. Ya. Saya dapat kabar ini. Dikonfront langsung. Ya, konfirm langsung dong. Ya. Karena kita tahu nih orang jago nembak. Ya. Ya, jago jualan. Jangan kemudian, maksud saya tadi adalah karena satu gosip gitu, jadi nggak usah. Ya, sepakat. Rugi organisasi. Betul. Nah, akhirnya diangkat yang dekat aja ya Pak ya. Orang-orang yang dikenal taat aja gitu ya. Padahal belum tentu yang difitnah itu adalah lebih baik. Sepakat. Jadi perlu ada tabayun. Tabayun, betul, Masya Allah. Nah, kalau misalnya kita tidak punya waktu, ya, tapi tidak ada bukti, ya jangan terus kemudian divonis. Kasihan. Gitu. Asik nih. Jadi kemudian, ya, tapi kita juga harus kasih warning. Membuat orang nyaman itu penting, Mas Rene. Ya. Misalnya, saya selalu melihat ke depan. Apa yang terjadi ke belakang sebelum di masa saya tidak akan tidak akan cari-cari. Ya. Nggak ada waktu buat kita untuk melakukan itu. Ya. Jadi itu kan akan membuat orang nyaman. Ya. Oke, saya bisa kerja dengan maksimal. Ya. Karena orang kalau di mikroskop itu kan ada aja salah. Kayak breathing down the neck, Pak. Kayak atasannya ada di belakang bernafas gitu kan. Iya. Gitu. Jadi dari situ itu akan membuat juga, oh ini ada harapan buat saya. Maksudnya buat si orang tersebut kan. Paham. Pak Silmi tidak akan misalnya mengorek-korek atau apa. Iya. Ke depan. Nah, terus kemudian dari situ kan juga kita juga menasehati juga dalam hal misalnya kita jangan misalnya gini, jangan sampai ketahuan ya. Kalau bisa dihindari, ya, karena kalau ketahuan atau tidak bisa dihindari pasti saya akan tindak. Nah, antara rasa nyaman, warning, kemudian kita berikan satu guidance, kita berikan mereka arah, itu akan kemudian tercipta satu mekanisme, satu sistem, satu budaya yang akhirnya apa? Tidak lagi membuat mereka itu menjadi, karena pernah dengar ya, dari 100, 10 benar, 10 nggak benar, 80 itu 80. Iya. Pareto juga sih Pak bermain di situ ya. Jadi kadang-kadang gitu kita menghadapi satu hal yang mesti mengambil satu sikap, kadang-kadang harus pragmatis juga.
Walaupun tidak menyenangkan ya kalimat kata pragmatis itu. No, I think that makes sense. Terlebih dinuansakan oleh Pak Silmi tadi gitu, karena tujuannya, amanahnya kan sudah jelas gitu, selamatkan organisasi ini, bukan sekedar satu atau dua orang, tapi seluruh organisasi ini, dan pasti banyak tough choices yang harus diambil. Menarik, menarik. Saya maaf nih Pak Silmi dan kawan-kawan, aku jadi mendominasi obrolan. Udah mulai banyak sekali pertanyaan masuk. We don't have that much time. Salah satu yang mengusik nih langsung dari Remah-Remah Momogi kayaknya Pak, si Atur. Ya, Atur masih ada nggak? Ya, Atur komentarnya, gimana caranya ya Pak untuk deal dengan old guys gitu ya. Pak Boni, maaf ya, ini lagi diomongin di sini ya. Atur nanya gimana caranya berhubungan dengan old guys who disrupted, and how to treat your team, keep them on track with vision and mission. Atur kerja di mana kalau boleh berbagi? Di grup Krakatau juga, Pak. Mati loh. Habis ini gue adukan langsung ke atasannya. Beda entitas, Pak, dari Korea ini. Korea. Jadi gini. Gak apa-apa, Salam Pak dari Krakatau Posko Energi, Pak. Oh, Posko Energi. Oke. Jadi gini. Setiap manusia itu, atau setiap orang lah, mau tua mau muda, itu pasti punya kelebihan, punya positif. Terus kata Atur, Pak, maaf, kelebihannya dia cuma tua aja, Pak. Maaf, Tur, maaf. Jadi kita jangan terjebak ya pada satu persepsi kepada seseorang, ya, tua muda, baik atau jahat, itu nanti akan mempengaruhi kita. Itu kan energi. Jadi kalau berhadapan sama orang, jangan sampai kita terjebak pada satu hal yang kita bawa dari sebelum ketemu. Iya, Itu betul. akan membuat hubungan kita itu akan menjadi tidak oke, tidak baik. Ya, itu pertama dulu ya, sebagai prasyarat kita menghadapi orang, gitu. Jangan sampai kita membawa dari rumah itu udah hal yang persepsi atau apa yang negatif. Apakah itu tua, apakah apa. Atau membuat kalau lama tua itu kita merasa lemah, merasa kalah pengalaman, itu juga akan membuat kita menjadi punya kekurangan dari situ. Karena persepsinya udah terbentuk duluan. Terus yang kemudian yang kedua, kita harus berhubungan itu kan respect. Dengan yang muda aja respect, apalagi dengan yang tua, senior. Kemudian yang ketiga, ya, kalau dari sisi saya, karena melihatnya itu punya kelebihan, ya, saya memberikan ruang kepada yang muda untuk promote, ya, tetapi juga yang tua kita muliakan. Sampai juga yang tua itu kemudian udah tua nih, menyingkir. Itu juga nggak tepat. Tetapi kita pikirkan, oh dia punya kelebihannya apa. Bahkan saya suka bercanda sama yang muda-muda. Saya bilang, kalau yang tua nggak benar, ya, itu paling tidak ada ngualatin gitu. Ya. Tapi kalau yang muda nggak benar, ya, saya akan berhentikan. Karena kalau memang masih muda aja udah nggak bener gitu ya, terus udah nggak ada harapan, mati aja loh. Membayar sampai dia usia 56 tahun. Iya. Kalau yang tua 50, bisa 54 gitu ya. Mau pensiun 56, cuma 2 tahun, ya udahlah muliakan aja daripada kita kualat kan. Tapi kalau yang muda itu nggak bener, udah langsung saya aja yang sikat. Tadi soal yang tua itu bukan cuman umur, mereka juga punya banyak gitu. Mas Biben tuh dari pindah tuh ngangguk-ngangguk banget tuh tadi, itu kelihatan tuh ya Mas Biben ya. Ada masuk usia yang mana nih? Ya, Masya Allah. Ini ada yang mau ngobrol nggak, Pak Boni? Silahkan Pak Boni. Tadi you wanted to ask something, I missed your question. Ya, selamat malam Pak Silmi, Pak Dirut ya. Ini
Terima kasih juga sama penyelenggara nih, luar biasa ya, kesempatan yang langka karena kami tahu kesibukan Pak Dirut. Jadi kan ini memang mungkin pertanyaan kami itu ini prioritas ya, skala prioritas. Ketika Pak Silmi ini kan kalau kita lihat kemarin juga sebut pada saat ada acara Pak Wamen nyebut juga itu mengenai turnaround gitu ya, turnaround perusahaan BUMN disebut, ada Mandiri gitu ya, KS disebut gitu. Jadi ya begitu KS disebut ya berarti Pak Silmi gitu kan. Itu prioritas apa sih yang dilakukan gitu ya di awal, karena kan begitu banyak masalah, begitu banyak tantangan gitu ya. Dan tentu tadi kalau Pak Rene bilang ada opportunity juga, tapi how to, Since where you're calling me Pak? ya, how to ini ya, mengurutkan gitu ya. Saya mesti ngelakuin 1, 2, 3 ini dulu gitu. How ini, how it goes gitu, atau beda-beda dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain, atau ada pakemnya gitu. Nah itu nanti kita boleh nyontek itu. Makasih Pak Silmi. Awesome. Ini bisa jawabnya kalau lengkap bisa 2 jam nih atau 1. Jadi yang singkat aja ya. Ya, singkat aja. Tiap perusahaan pasti punya, atau setiap organisasi pasti punya challenge and respon yang berbeda-beda, Pak Bung. Jadi kita nggak bisa pakai obat yang sama di setiap tempat. Terus kemudian kalau skala prioritas, sebagai pimpinan kan harus belanja masalah. I like that, belanja masalah tuh ya. I like that. You make it fun. Masalah jadi fun kedengarannya. Nah, belanja masalah itu kan kemudian kita mapping. Ya. Susah, ya kan? Gampang. Itu udah paling inilah. Terus kemudian efeknya terhadap rencana kita. Nah, kalau saya kombinasi. Saya nggak mau stuck kepada yang susah. Saya kerjakan yang paling gampang. Karena ada hubungannya tadi dengan membangun trust. Kan kita masuk itu dalam keadaan misalnya rusak gitu misalnya, atau kurang memuaskan atau tidak baik. Ketika belanja masalah itu, ini ada yang gampang-gampang diputuskan. Kan yang mengerjakan bukan kita. Iya, cepetan yang itu dulu aja. Kayak ujian ya Pak ya. Iya, kayak kerjakan yang mudah dulu ya. Kerjain yang mudah dulu. Kalau kita stuck sama yang susah, yang mudah nggak keburu keburu dikumpulin. Gue inget banget tuh. Iya. Nah, kemudian kalau yang berdampak, ya, itu kan tentu membutuhkan berbagai macam pemikiran. Tapi kuncinya gini, Pak Budi. Ini saya bukan menggurui, tapi ini berdasarkan apa yang saya alami gitu ya. Pak Dirut kita anggap sebagai guru kok ini, jadi kita ikut nih Pak. Jadi lebih baik kita mutuskan ya, 10, 9 benar atau 8 benar, 2 salah. Dibandingkan memutuskan 1 hari 1, benar 1. Kenapa? Karena paling enggak ada 8, 9 tuh yang benar. Nah, yang salah bagaimana? Besok kita benerin. Asik. Jadi, kan kalau udah dalam satu persoalan itu kan, kalau dalam organisasi kan rame-rame kan. Kan kita pasti tanya, bagaimana si A, bagaimana si B, si C, si D. Kan yang diperlukan adalah keputusan. Nah, kalau yang keputusan gampang, putusin cepet. Kalau yang susah, nah, bagaimana? Terus kita lihat, kita ambil. Tapi jangan terlalu lama, karena terlalu lama itu momentum bisa hilang. Terus kemudian persoalan juga bisa semakin besar. Agree. Lebih berbahaya nggak ngambil keputusan ya Pak ya. Oh iya. Diniatkan dengan baik, nggak taunya salah, daripada nggak mutus-mutusin. Iya. Jadi mendingan 10 persoalan kita putusin dalam sehari, 9 benar. Atau 8 benar. Iya, betul. Repot itu udah mutusin 10, 10-10-nya salah. Wah, itu kacau. Itu cilaka. Itu udah jelas kesalahan terbesar yang milih kita itu, Pak. Dia anak nggak bener-bener. Terima kasih Pak Dirut. Terima kasih. Terima kasih. Pak Boni, makasih. Makasih. Pak Silmi, ini ada satu out of respect ya kepada kawan-kawan yang nakes. Ini dari Pak Gafar Harta Tianto. Pak Gafar dinyalakan kalau boleh. Ya, dari Puskesmas Setiabudi. Terima kasih sudah berjibaku untuk kita semua ya Pak. Ya. Siap Pak Rene. Ya, Masya Allah.
Kalau dulu Winston Churchill bilang nggak pernah dalam sejarah konflik manusia semua orang berhutang pada sesedikit orang gitu. Itu pilot-pilot RAF ya Pak Silmi ya. Kalau kita sekarang berhutang dengan para nakes kita. Pak Gafar ini mau tanya soal soft skill ya Pak ya. Silahkan langsung tanya ke Pak Silmi Pak Gafar. Terima kasih. Salam kenal sebelumnya Sama-sama. Pak Rene, Bang Silmi, serta teman-teman sekalian. Kalau Kenapa saya Pak Silmi, kok jadi Bang Silmi Pak Rene? Itu waduh. Maksud lu apa? Langsung, go ahead. Saya Gafar dari Puskesmas Setiabudi. Mengikuti apa yang tadi sudah disampaikan, kelihatannya kan menarik sekali itu. Jadi memang kita harus selalu berpikiran positif, harus selalu memikirkan ke depan. Saya mungkin sama seperti Bang Silmi, saya tidak pernah menengok ke belakang. Jadi bagi saya itu setiap orang itu berhak untuk mendapat second chance, kesempatan kedua. Jadi kita hanya melihat ke depan. Nah, permasalahannya itu kalau menurut saya sendiri, soft skill itu adalah yang paling penting dalam bekerja. Karena bagi saya itu yang namanya soft skill itu dia karakter yang sudah terbentuk dari waktu lama, dari pergaulannya, dari dia kecil, dari lingkungannya. Sedangkan hard skill itu bisa dipelajari seandainya orang itu mau. Jadi kalau menurut saya juga yang namanya orang pintar itu nggak ada Bang. Yang ada itu orang yang lebih dulu tahu sama orang yang mau belajar. Nah yang ingin saya tanyakan itu dalam perjalanannya Bang Silmi selama ini, apakah memang seperti itu seperti yang saya pikirkan, bahwa soft skill itu benar-benar sangat berperan daripada hard skill, Bang. Mungkin itu aja, Bang. Ya, terima kasih. Bang Silmi, Pak Rene. Sampai jumpa besok, insya Allah. Oke, siap. Jadi gini, ini bukan hanya kata saya, Pak Gafar. Jadi ada research-nya. Berapakah pengaruh attitude terhadap keberhasilan seseorang? Pertanyaan. Kalau ada yang bisa jawab. Pak Gafar. Tuh. 90% saya, Pak. Iya. 98%. Wah, benar. Beda dikit. 98%. Berarti nggak salah saya, padahal asal nebak gitu. Attitude itu sangat mempengaruhi. Karena attitude itu akan mendefine kita, terus kemudian juga akan mempengaruhi kita. Network itu penting, dan itu tidak bisa dibangun dalam seketika. Track record ataupun juga hal yang penting untuk kemudian menjadi referensi orang dalam menyikapi apa yang kita lakukan atau apa yang akan dilakukan, itu dasarnya kan adalah satu perjalanan yang hubungannya dengan attitude. Jadi itu sangat penting dan itu sangat berpengaruh. Ya. Orang pinter banyak, ya. Dan betul kata Bapak, kalau mau pasti bisa. Jadi bukan hanya kata saya, Pak. Tenang. So it's confirmed, Pak Gafar. Ya, I hope you will continue untuk preach soal soft skill. Ya, buat kawan-kawan sekedar menjelaskan soft skill itu yang aplikasinya nggak cuma di pekerjaan tapi dalam kehidupan. Gitu. Dan apa yang sudah dicontohkan oleh Silmi muda usia 34 tahun ketemu sama Panglima TNI, there must be something. Kita aja tidak ada di situ, tapi pasti Pak Yuwono juga melihat itu. Dan akhirnya sekarang diaplikasikan dalam begitu banyak kompleksitas yang dilakukan oleh Pak Silmi. Pak HW dari Ancol ini kroni, ya. Jadi sesama Ancol saya berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Arni. Salam kenal Pak Silmi. Salam juga Pak. Tadi menyebut 3 nama tadi, Pak Silmi, Pak Yuwono, Pak Safri, itu kayaknya setipe ya. Ganteng-ganteng, tinggi besar gitu ya. Ya, Pak Hawi, dan kita juga setipe ya, nggak ganteng. Terus kita sama kulitnya, Pak Ren. Tapi Pak Hawi, kita menangnya 1, Pak. Lucu. Nah. Baik, Pak Silmi, dari tadi disampaikan dari awal sampai akhir bahkan bicara mengenai bisnis, tapi sepertinya yang dibicarakan bukan bisnisnya ya,
Bukan bagaimana produknya, bagaimana jualannya, bagaimana tadi alat-alatnya, bagaimana cari modal. Tapi dari awal sampai akhir sepertinya yang diomong manusia. Yes. Apakah memang ini satu-satunya jalan untuk melakukan perubahan? Karena memang kalau tadi dikatakan soft penting dan attitude itu sangat penting. Tapi saya lihat banyak juga orang-orang yang menggelikan atau orang yang menyedihkan begitu sukses-sukses juga sih sampai pada posisi tinggi gitu. Nah, ini salahnya di mana, Pak? Apakah memang ada jalan lain dengan orang-orang yang attitude-nya tidak benar tapi bisa sukses? Thank you, Pak Silvi. Masih. Tergantung definisi suksesnya apa, Pak Yohanes. Ya, gini, ketika dia bisa mencapai satu posisi, ya kan, tentunya dia kan menjalankan apa yang dia yakini pada lingkungannya. Itu kan juga menggunakan apa yang dinamakan attitude. Dan bagaimana dia mengeksersis apa yang dia miliki, lingkungan, network, dan lain sebagainya, sehingga membuat dia bisa dipilih. Itu kan juga merupakan satu hal yang boleh dibilang kelebihan. In general, saya tidak juga mau bahwa kesuksesan itu murni posisi. Karena ada juga posisi-posisi yang memang diperoleh bukan karena satu proses yang normal, gitu kan? Betul. Sehingga kalau yang teruji itu kan sebenarnya di dunia bisnis. Karena dia mau tidak mau kan gini, Pak. Yang susah di dunia bisnis itu kan pendapatannya harus dicari untuk sebelum di-spend. Bagaimana dia bisa mendapatkan pendapatan kalau misalnya tidak mempunyai suatu keahlian yang bisa merubah itu, bisa mendapatkan itu. Jadi memang semua teori itu kan belum tentu bisa dipakai di semua tempat ya. Kadang-kadang ada faktor errornya. Mungkin yang dijadikan contoh itu pas ketemu faktor error. Dan memang faktor error itu kadang-kadang juga nggak banyak. Dan memang yang diomongin juga pasti yang dimaksud juga tidak banyak. Nah, saya ada keinget sesuatu. Tadi saya lupa menyampaikan Bahkan, Pak. masalah pinter nih, Mas Rene. Monggo. Karena tadi ingat mau ngomong, kelewat lupa. Kalau di sekolah itu, pinter itu apa? Ya, nilainya, rapornya Nilainya bagus. kan? Yang bikin soal siapa? Guru kan? Kalau dalam hidup, yang namanya pinter, menyelesaikan soal apa? Yang bikin soal siapa? That's a good one. That's a good one. That's a good one. Terus kemudian pinter yang kedua lagi nih, ya itu yang tadi udah ya kita bungkus ya. Untuk men-trigger kita punya pikiran lah. Supaya deconstructing sukses, Pak. Ya. Nggak cuma itu aja. Terus kemudian satu lagi, saya suka bilang sama tim saya, kita udah nggak zamannya lagi adu pinter. Adu pinter dulu waktu di sekolah. Sekarang itu bagaimana kita menyelesaikan persoalan. Kadang-kadang kan ego, tadi kita ngomong ini depan. Wah, pandangan saya ini. Ini yang repot. Kadang-kadang kita kalau lagi rapat, kita tahu apa yang diomongin itu salah. Kita nggak usah koreksi. Iya. Karena buat apa? Gitu. Apalagi yang ngomong salah itu yang akan memberikan kontrak besar gitu. Udah diam aja. Aduh, cilaka itu. Aduh. Nah, terus kemudian
Ini yang ketiga mengenai pinter. Saya bilang mendefinisikan pinter itu ketika bisa menyederhanakan persoalan yang sulit menjadi mudah. Jadi kalau misalnya ada orang merasa pinter tetapi mempersulit, ya, apakah dalam perizinan, apakah dalam hal-hal yang kebijakan dan lain sebagainya. Pinter amat nih. Iya, jahat iya, pinter enggak gitu Pak HW. Kejawab ya Pak HW ya, nabok ya. Itu antara pinter sama licik mungkin ya. Kata itu udah lama Pak, nggak didengar Pak. Ya kata itu udah lama nggak didengar, licik, Masya Allah. Masya Allah. Wow. Culas, Pak, culas. Culas, betul. Masya Allah. Kawan-kawan, kita mindful sekali waktunya Pak Silmi. Jadi 21.30 kita akan tuntaskan. Nanti 5 menit sebelumnya kita minta guru kita Pak Silmi untuk memberikan tausiah akhir gitu ya. Besok kan hari Jumat gitu. Tapi sekarang masih ada ruang buat 1-2 pertanyaan. Halo, selamat malam Pak Silmi. Selamat malam. Tertarik dengan yang tadi Bapak bahas soal trust itu Pak. Ada orang yang ketika diberi trust atau amanah justru merasa terbebani dan akhirnya dia melenceng dari tujuan yang dari amanah itu sepertinya gitu kan. Nah, bagaimana Bapak selama ini menjaga trust tersebut dan merasa tidak terbebani dengan amanah atau trust tersebut Pak? Saya terus terang seneng challenge. Jadi kalau dapat challenge itu malah gembira. Dapat mungkin terbebani itu saya pernah punya, bukan pernah, saya anak buah saya sekarang salah satunya misalnya. Saya tanya, Bu, saya mau angkat ya jadi ini. Itu, Pak, boleh nggak? Jangan sekarang, Pak. Saya belum siap. Wah, kalau orang ngomong gitu, saya malah seneng. Bagaimana caranya bikin dia yakin gitu. Jangan terbebani tapi siap. Dan saya harus bersyukur bahwa ternyata bisa. Banyak kita melihat potensi-potensi itu karena kita tuh harus bisa melihat kemampuan orang yang tidak kelihatan. Ya. Kayak seorang pengusaha misalnya melihat satu opportunity yang tidak dilihat orang lain. Gojek misalnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, melihat orang juga, oh, ini ada orang bagus nih. Nah, juga dalam hal melihat misalnya ada anak buah yang tidak amanah. Nah, saya nggak ingin, ya, bukan tipe juga, misalnya ada selokan, orang mau masuk selokan itu didiemin. Dia diemin aja lah, ntar juga dia nyemplung. Gitu kan? Kadang-kadang ada. Kalau saya enggak. Malah jangan sampai kita kasih tahu. Itu bahaya. Ini begini, itu begini. Nah, kembali lagi kepada trust atau amanah. Ya memang tidak mudah untuk kita bisa menjaga amanah itu. Kadang-kadang juga kalau di saya itu lebih kepada apakah yang saya lakukan itu telah memenuhi harapan orang banyak. Kadang-kadang suka kepikiran seperti itu. Cuman saya rubah menjadi energi positif. Oh, saya harus melakukan lebih giat lagi supaya mencapai apa yang diharapkan mereka. Jadi permainan energi itu ada di badan kita.
happiness itu juga ada di badan kita. Jadi kalau ada yang bilang happiness itu mahal atau kemudian semuanya itu kita kelola di kita. Dan saya beruntung banyak sekali belajar sama senior-senior, ya, sehingga itu juga membuat kita menjadi lebih kaya ya, dalam konteks kita menjalani kehidupan atau menjalani penugasan, amanah, dan lain sebagainya. Masya Allah. Itu semua teringat perkataannya itu. Nah itu mungkin hal yang membuat saya bisa lebih survive dan lebih awal gitu ya. Karena saya dari dulu memang senang membangun network, khususnya kepada yang sudah senior berpengalaman, aktif pada beberapa forum organisasi, ya, karena disitulah tempat kita bisa menyerap banyak sekali ilmu dan manfaat. Masya Allah. I couldn't agree more. Masya Allah. Wow. That's precious ya. Kita dengan siapa kita jalan. Kang Biben, cepat aja silahkan Kang. Ya, terima kasih Pak Rene. Saya mau fokus alignment dari trust-nya Pak Silmi malam ini ya. Ini yang jelas luar biasa Pak Silmi, mentor dan coach saya di BUMN. Saya melihat fokus alignment dari trust yang saya dapat dari Pak Silmi adalah smart dan wise, Pak Rene. Ya, nah kira-kira apa yang menjadi Pak Silmi sampaikan malam ini itu adalah proses yang panjang yang saya mengenal Pak Silmi dari beberapa tahun yang lalu saat ini, dan saya juga punya harapan sama Pak Silminya ke depannya mudah-mudahan bisa jadi pemimpin yang amanah dan istilahnya berakhlak. Udah jelas. Tapi kelihatannya karir path-nya masih terus insya Allah Presiden akan terus lebih baik lagi gitu. Gitu Pak Rene. Terima kasih. Terima kasih Kang Biben. Ya, sekali. Ya, ini sejalan dengan itu pertanyaan terakhir mungkin ya, sebelum mungkin ini bisa dijadikan pertimbangan juga buat Pak Silmi berbagi ke kita konsep sukses dan deconstructing pemahaman soal sukses supaya tidak dipersamakan dan disamakan dengan jabatan, dengan segala macam. Menurut Pak Silmi itu saat ini sukses nggak? Dan kalau ya ataupun tidak, kenapa Pak, kalau boleh tahu? Ya, saya menyampaikan karena ini sukses ini berbeda-beda ya. Betul. Kalau sukses saya sederhana. Saya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Masya Allah. Gitu. Jadi bukan sukses dalam konteks apa yang kita punya secara materi atau jabatan apa yang kita punya, ya. Karena sukses itu adalah apa yang kita bisa lakukan untuk orang lain. Selama sukses, mendefinisikan sukses itu hanya pada diri sendiri, itu menurut saya bukan hanya kurang tepat, tapi akan berbahaya. Masya Allah. Terus kemudian saya juga mendalami happiness. Ya. Kadang-kadang orang menggambarkan satu happiness atau kebahagiaan itu kepada suatu sulit, jauh. Iya, kepada satu materi. Ya. Betul. Itu juga ternyata tidak betul. Happiness kita itu ada pada diri kita, tadi saya sampaikan, dan tidak selalu mahal. Orang bisa beli macam-macam, itu senangnya itu maksimum 2 minggu. Habis itu apa? Dia pengen beli lagi. Ya, pengen lagi. Betul. Ya. Misalnya dia udah punya motor, dia pengen lanjut, nggak habis-habis. Ya. Gitu. Sehingga sebenarnya apa sih? Nah, itu kebahagiaan itu ada di diri kita. Masya Allah. Nah, itu yang mungkin akan membuat kita, tadi kita sukses, bahagia, dan lain sebagainya, tetapi kalau saya lebih mengukurnya kepada kita bisa berbuat apa buat orang lain. Sudah bermanfaat atau belum gitu ya Pak Silmi ya. Wow. Terima kasih Pak Silmi. Wow.
Big applause kawan-kawan buat Pak Silmi ya, udah hadir menyempatkan waktu 90 menit loh malam ini ya. Dan jadi teringat kalau guru ngaji saya bilang katanya manfaat itu kata dasarnya bahasa Arab itu naf'ah. Sama dengan nafkah ya, tapi naf'ah itu artinya kalau ada bejana, selama masih ada airnya itu naf'ah. Ya, jadi artinya kalau kita ada sesuatu yang selalu bisa diberikan, itulah esensi dari manfaat. Dan apa yang sudah ditunjukkan oleh Pak Silmi, walaupun ada sebutan yang menarik sebagai dokter BUMN sakit, ya ternyata BUMN yang sedang mengalami tantangan katanya diperhalus oleh Pak Silmi tadi. Dalam obrolannya kita paham bahwa ini bukan orang yang sibuk untuk mempromosikan dirinya, tapi lebih penting untuk menuntaskan amanah yang diberikan padanya. Ya, kami punya kebiasaan Pak Silmi di C-Level Talk bahwa kami meyakini bahwa persaudaraan itu bukan karena berasal dari kandungan ibu yang sama, tapi orang-orang yang saling mendoakan. Izinkan kami juga malam ini jadi mendoakan Pak Silmi ya diberikan usia yang panjang, usia yang barokah. Ya, dan siapapun yang berinteraksi dengan Pak Silmi akan merasakan bukan cuma kebaikan tapi yang lebih kritikal kebenaran. Ya, dan kita bangga punya orang-orang seperti Pak Silmi. Saya nggak ngomong cakepnya doang, ya, tapi bagaimana menjalankan amanah yang berat dan bisa dituntaskan. Ya, insya Allah ini jadi contoh, jadi penyemangat buat remah-remah momogi ataupun buat remah-remah rengginang kayak saya. Ya, Pak Silmi, mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan, ada yang tidak berkenan malam ini. Your presence matters, Pak. Terima kasih banyak. Dan kawan-kawan jangan lupa, tadi kan saya udah bilang ya, subscribe. Ayo subscribe ya. Saya mengejar monetisasi $5. Jadi habis ini segera subscribe. Reni bisa kasih tahu. Pekan depan insya Allah kita akan ngobrol sama satu orang yang unik banget, namanya Imron. Kita akan bicara less on passion, more on reason. Ya, jadi ini obrolan yang bakal menarik untuk bisa tahu informasinya, bisa silahkan follow. Saya malah lupa di mana ya, di Limitless lah ya. Di limitless.co ya. Dari situ nanti kita akan ngobrol-ngobrol, pekan depan kita juga bisa jumpa. Ya, Pak Silmi, salam hormat buat keluarga, buat kawan-kawan di KS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.